kedua nyanyi lagu Indonesia Raya, ketiga doa, keempat kata sambutan dari Bapak Rempil, kelima kata sambutan dari Lurah Merdeka, acara ke-6 sesi tanya jawab, acara 7 penutup, acara ke-8 foto bersama. Kepada kami ya Allah rezeki yang bertambah-tambah, kesehatan yang bertambah-tambah, dan ketenangan yang bertambah-tambah. Rabbana zalamna anfusana waghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu nabi Muhammadin ummatan lil alamin rahmatan lil alamin wal mursalin bi kulli wahyin wahid. Wa sallallahu nabi Muhammadin khataman nabiyyin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tokoh-tokoh warga masyarakat sini dan pemuka agama, organisasi kepemudaan, LSM, ataupun para wartawan yang hadir, yang saya hormati, simpatisan dan para kader PSI Partai Solidaritas Indonesia, dan juga selamat datang perwakilan pengurus DPC PSI Medan Sunggal. Terima kasih. Titip salam sama ketua. Yang saya hormati perwakilan dari Pak Camat, Pak Sidero, Erwin Sidero, bukan Erwin Siahan Pak ya, Erwin Sidero. Sudah ada di sini juga perwakilan dari Pak Lurah Merdeka, Pak Karo-Karo, bukan Iwan Karo-Karo Pak ya. Terima kasih Pak sudah hadir. Sengaja kita buat lawak-lawak sedikit supaya yang ngantuk pada puasa. Dan kami hormati juga para catering yang hadir di sini cukup ramai, yaitu datang catering yang baik hati, yang cantik-cantik, yang tetap sehat. Yang kami hormati juga dari dinas-dinas yang hadir di sini, dari Dinas PU Pak Warsidi yang tidak asing lagi bagi kita, yang selalu setia untuk datang selalu di acara-acara yang dilakukan oleh anggota DPRD. Saya juga di Badan Kehormatan DPRD Kota Medan, dan saya ketua fraksi gabungan Hanura, PSI, dan P3. Jadi sekian dulu perkenalan saya. Posisinya sebagai Kepala Sub Bagian Umum di kantor Camat. Nah, tadi seyogianya Pak Camat ingin hadir kemari, tapi berhubung ada acara keluarga yang penting yang tidak bisa ditinggalkan. Selamat sore buat kita semua. Nama saya Endang Boru Simatupang. Alamat Jalan Sesilaun nomor 8, pas di depan kuburan itu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Bapak Renvil Pandapota Napitupulu. Yang pertama mengenai masalah lampu jalan. Sebenarnya ini sudah pernah kami sampaikan kepada Bapak Baskamita Ginting ya kalau nggak salah pada waktu reses yang lalu. Tapi sampai saat ini Pak, belum ada satupun lampu di tempat kami itu yang hidup. Kami benar-benar mohon Pak, tolonglah supaya ada lampu penerangan jalan di tempat kami itu. Mengenai bantuan sosial. Beberapa waktu yang lalu Ibu Kepling kami pernah mengumpulkan KK dan KTP kami yang untuk mendapat bantuan sosial dari Dinas Sosial. Tapi sampai saat ini tidak ada kabar beritanya. Kami juga sudah bertanya kepada Ibu Kepling, tapi Ibu itu juga tidak bisa menjawab. Maka pada kesempatan ini saya ingin bertanya, sebenarnya ada atau tidak bantuan untuk kami? Kalau memang ada, apa kendalanya makanya tidak sampai kepada kami? Terima kasih, itu saja pertanyaan kami. Bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu, tolong sebutkan namanya Bu, alamat. Oh, nama saya Sulastri, Jalan Batu Gingging. Saya Batu Gingging. Jadi pertanyaan atau apa yang saya mau ungkapkan mungkin di luar dari sini, cuma ini untuk sedikit curhat, di mana anak-anak zaman sekarang, kita nggak menyalahkan anak-anaknya atau menyalahkan orang tuanya atau siapapun yang ada di sini. Jadi langsung ke intinya, saya pernah mencari anak saya jam 2 malam ke daerah kita bilang Pronto atau live musik, dan saya mau keluhkan adalah semenjak saya ada di Medan ini, semakin banyak live musik yang berjejeran di jalan Bluetooth, Wahid Hasim. Jadi nggak masalah untuk itu semua, itu kan bisnis mereka. Tapi yang mau saya sarankan, tolong untuk anak-anak kalau masuk ke live musik itu, tolong digunakan identitas sesuai umurnya. Karena saya masuk ke sana, kalau zaman dulu bahasanya diskotik atau apalah itu. Saya sendiri udah 25 tahun masuk ke diskotik itu, tapi saya harus pakai identitas. Sedangkan sekarang saya mencari anak saya jam 2 malam itu masuk ke live musik itu daerah Pronto, Detong atau yang sepanjang jalan di Medan ini, itu tanpa menggunakan identitas. Palena Sembiring, tempat tinggal saya Silau nomor 27. Jadi kami mengucapkan selamat datang Bapak Dewan Refil Pandapotan Menapi Tubuh Sarjana Teknik, beserta Bapak yang mewakili camat, Bapak yang lurah kami yang terhormat beserta jajarannya, dan seluruh yang hadir di pada sore hari ini. Masalah keadaan di Silau ini, saya kira tadi yang saya menarik dari Bapak Dewan, masalah kebersihan tadi Pak. Kalau memang ada sudah diberikan ke camat, kami rasanya kalau hanya 10.000 itu sanggup Pak. Cuma waktunya itu Pak harus konsisten ya Pak. Jangan 10.000 datangnya hanya sebulan sekali. Jadi kebersihan itu tetap tidak terjaga. Dijadwallah Silau itu kapan waktunya. Jadi kita pun sebagai masyarakat bisa membungkus sampah kita dengan plastik sehingga sama-sama bekerja sama. Antara kebersihan dan warga juga jangan sembarangan. Dan saya laksanakan itu Pak, masalah kebersihan. Sebelum saya tahu ini, saya buang aja di tempat yang besar ini Pak. Itu memang gratis Pak. Yang pas, kebetulan saya dapat jatah memang puskesmas pada bulan Pak, Bu. Karena saya udah lansia, jadi saya mengambil rujukan selalu di sana. Yang menjadi kendala bagi kami lansia ini, kalau kami mengambil rujukan, kebetulan saya PRB Bu. Jadi begitu ngambil kan nggak ada ketemu dokter, hanya ngambil PRB. Tapi saya mau ngambil rujukan kembali, disuruh lagi 2 kali lagi atau berapa kali lagi. Maksud saya, apalah salahnya lansia ini diberi bukan istimewa Bu, nggak usah 2 kali datang gitu loh Bu. Saya kan selalu mengikuti juga di YouTube di mana Pak Jokowi itu nggak suka kalau lansia itu dibuat bermacam-macam gitu loh Bu. Jadi ketika kami ngambil PRB, apalah pula salahnya rujukan untuk rumah sakit lain langsung dikasih saat itu Bu. Karena kita tahu puskesmas Padangmulang itu orangnya sangat banyak Bu. Jadi rentan dengan kita ngumpul-ngumpul gini gitu loh Bu. Itulah permintaan kami dari lansia. Yang ketiga, kami mohon untuk catering, untuk lurah juga, terima kasih Pak. Udah sekarang ini saya rasa perhatian untuk masyarakat sudah baik. Terima kasih, mudah-mudahan berjalan seperti mana biasanya. Saya hanya menambahkan dan itu sama Bapak Sosial ya, Bapak Sosial yang mana Pak? Oh ya, tadi sudah disampaikan oleh ibu kami yang di belakang masalah BLT itu loh Pak, Bu.
Karena berapa bulan lalu Pak Napitupulu kemari, kalau nggak salah saya tanyakan juga. Saya juga orang yang lansia. Memang cuma sedikit itu Pak, tapi kami kepingin bagaimana sih sumbangan dari pemerintah ini terhadap kami yang lansia. Jadi walaupun setetes, tapi dia bening gitu loh Pak. Pak, seandainya Pak, apa lagi sih kira-kira datanya kalau memang ada? Saya sama Pak Kepling, Bu Kepling ini dekat Pak. Kalau minta data Pak, data apa aja saya sediakan gitu ya Bu ya. Mohon perhatian, saya kira itu aja lah cuma buat. Atau pernyataan dari saya baru Simatupang kan harus antri nangnya. Apa-apa masalah LPG, lampu penerangan jalan. Jadi kalau saya sekilas balik bercerita yang selalu saya protes di masalah anggaran belanja kita, APBD kita, ini anggaran yang terbesar di Dinas Pertamanan dan Dinas Kebersihan adalah untuk pembayaran LPG di Kota Medan. Jumlahnya satu tahun yang harus dibayarkan Pemko Medan 250 miliar untuk membayar semua ini, lampu penerangan jalan ini. Itu hanya pembayaran aja tuh ke PLN. Kenapa begitu mahal? Karena sistem yang dilakukan Pemko Medan dengan PLN adalah sistem yang menerapkan kontrak. Jadi kita sangat rugi. Kalau itu sistem kontrak 250 miliar, masih banyak LPG yang sudah ada tiang, tapi lampunya tidak ada, itu sangat merugikan warga. Padahal itu kita bayar itu. Di pembayaran, kalau kita bayar listrik itu ada, pajak penerangan lampu jalan, itu kita bayar. Dan itu sebagai PAD Kota Medan, kalau nggak salah hampir 300 miliar itu PAD-nya, satu tahun. Dan itulah yang memang digunakan untuk membayar lampu kita setiap tahun itu 250 miliar, tapi dengan sistem kontrak. Jadi kita tahu dengan sistem kontrak, jika banyak lampu-lampu tiang pemerintah Kota Medan yang ada tiangnya tapi lampunya mati, tidak diganti atau tidak diperbaiki, itu sangat merugikan kita. Jadi ini sangat disayangkan, makanya ini kemarin di Badan Anggaran pun kita bahas untuk biaya perawatan lampu ini pun itu sekarang bulan Mei, mungkin pengumpulan itu 2 bulan yang lalu Bu ya, Ibu Simatupang. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu itu pengumpulan KK sama KTP itu. Kalau saya tidak salah Bu, itu kenapa Kepling mengumpulkan data, karena itu perintah setelah adanya sosialisasi dari Dinsos untuk verifikasi dan validasi data DTKS. Jadi tahun akhir begitu kita duduk dulu di DPRD, karena kita melihat persoalan terbesar yang ada di masyarakat Kota Medan adalah persoalan bantuan sosial. Hampir itu aja Bu, saya kemana-mana pasti tanya, kami nggak dapat beras, kami bayar gratis, kami bayar BPJS tidak gratis, kami ingin pendidikan gratis KIP. Jadi di akhir Desember 2019 itu secara kilat kita ajukan itu di DPRD supaya segera memverifikasi dan memvalidasi data DTKS, data lama versi 2015. Perlu saya kasih tahu, DTKS ini adalah daftar terpadu kesejahteraan sosial, dulu namanya BDT. Bahasa umumnya DTKS ini adalah daftar masyarakat tidak mampu se-Kota Medan yang jumlahnya sampai dengan saat ini menurut data 2015 127.000 KK. 127.000 KK. Jumlah yang sangat besar. Jadi karena kita tidak melihat keabsahan data ini apa masih benar atau enggak, maka di bulan November, Oktober 2019 kita ajukan supaya segera mendata ulang daftar DTKS ini orang tidak mampu se-Kota Medan. Karena kecamatan-kecamatan yang lain ternyata kita terkendala tahun 2020 karena COVID, makanya itu terhenti. Tapi karena ini sesuatu hal yang mutlak, karena ini persoalan warga,
Maka di awal 2021 kembali lagi dilakukan verifikasi dan validasi data di semua kecamatan. Diawali dengan sosialisasi dinsos di setiap kecamatan. Saya juga diundang kemarin oleh Dinas Sosial untuk hadir di setiap kecamatan. Termasuk dari Medan Baru pun saya terima undangan itu Pak, tapi saya nggak bisa hadir. Tapi kecamatan Medan Petisa dan Helvetia kebetulan saya bisa hadir. Kecamatan Medan Barat tidak mengundang saya. Dan cuman saya aja anggota DPRD yang hadir gitu. Saya bertanya kenapa saya yang hadir, cuma saya aja yang diundang. Padahal Dinas Sosial itu bukan urusan saya. Itu Komisi 2. Saya komisi 4 yang menangani infrastruktur. Tapi karena saya banyak menemukan permasalahan masyarakat, masalah bantuan sosial, saya tertarik untuk mengetahui. Makanya saya yang diundang sama camat-camat, termasuk Pak Simbolon. Saya diundang, tapi saya maaf nggak bisa hadir karena ada pekerjaan lain. Jadi dia 21 kecamatan di Kota Medan. Dalam arti 15 tugas pencadang untuk satu kecamatan. Tugasnya apa? Setelah data yang diinput oleh Kepling ini, data prelis awal ini masuk ke Dinsos, dari Dinsos akan turun ke lapangan, langsung ke rumah-rumah warga yang diberikan Kepling ini datanya. Survei langsung ke lapangan. Akan dilihat kalau misalkan ada Kepling yang KKN karena pacarnya, karena keluarganya masuk di data itu, begitu Dinsos pada proses tahap kedua turun ke lapangan, dilihat, wah ini rumahnya mampu kok orangnya, itu pasti dicoret sama Dinsos. Jadi tidak ada lagi saatnya kita nanti menyalahkan Kepling untuk masalah-masalah bantuan ini, karena sangat selektif. Dinsos akan menyaring lagi. Nah ini belum selesai. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pada saat proses tahap ketiga, data yang sudah selesai dianalisa oleh Dinsos ke setiap lapangan akan kembali diberikan ke lurah. Lurah nanti diwajibkan melakukan muskel, musyawarah kelurahan, dan lurah diwajibkan mengeluarkan SK, surat keputusan yang berisikan apa? Yang berisikan siapa-siapa yang akan diundang dan hadir di dalam muskel itu. Diwajibkan yang diundang hadir tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, LSM, wartawan, dan lain sebagainya. Kenapa mereka diundang? Karena pada saat pelaksanaan muskel ini akan ada rapat kecil untuk menganalisa data yang sudah diseleksi di tahap proses kedua oleh Dinsos. Kalau Dinsosnya juga KKN kan akan terseleksi juga di muskel. Kenapa diundang pemuka agama? Kita yakin pemuka agama orangnya baik-baik, jujur. Jikalau pada saat nanti data dari Dinsos ini ada yang KKN juga, ada yang diloloskan padahal dia mampu tapi diloloskan, nanti di muskel kan akan ketahuan sama tokoh agama atau tokoh masyarakat. Ini coret lagi Bu. Jadi sangat-sangat ketat. Jadi inilah proses ketiga yang terakhir yang akan menentukan apakah warga-warga yang sudah diminta datanya oleh Kepling akan bisa diterima masuk di daftar DTKS. Itu dulu Bu, jangan kita bicara bantuan dulu. Begitu warga sudah terdaftar di DTKS, barulah kita berbicara masalah bantuan. Pertama, orang untuk menentukan apakah dia sudah masuk terdaftar di DTKS itu melalui apa? Kalau dia sudah menerima bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai, itu berupa beras yang ada ATM-nya, berarti dia secara otomatis sudah terdaftar di DTKS. Nggak usah Ibu ragu lagi. Apalagi PKH sudah terdaftar itu. Nggak usah kafe-kafe di jalan-jalan. Memang sekarang sangat luar biasa. Saya di belakang rumah saya aja pun ada kafe. Untung aja saya masih orangnya baik gitu. Sampai jam 1 malam pun masih hidup-hidup. Jadi itu akibat daripada apa? Sekarang makin menjamur Bu, dalam bentuk struktur pengurusan perizinan. Memang benar dari pusat itu masyarakat diberikan kemudahan
mengurus izin usaha melalui OSS. Kita daftar sendiri. 1 hari itu selesai. Kita print sendiri keluar izinnya. Itulah yang diberikan pemerintah sama kita untuk memberikan kemudahan pengurusan izin. Tapi faktanya di lapangan, masyarakat, pengusaha-pengusaha masih banyak yang tidak menjalankan peraturan. Mereka pikir dengan sudah di-print itu sudah bisa berusaha. Belum. Saya mohon kepada Pak Lurah dan para Kepling, itu kalau mereka menunjukkan izin yang dikeluarkan oleh ASN, itu belum bisa Pak beroperasi. Saya yakin juga mungkin masih banyak juga ini KB-KB yang cuman hanya mendapat izin yang keluar dari proses OSS. Masih ada yang lebih penting Pak. Setelah ini Pak dikeluarkan izin OSS ini, ada izin komitmen yang harus mereka urus. Ada itu Pak. Iya, malah hiburan malah lebih ini Pak. Pengusahanya kan berarti harus izinnya. Nah, jadi saya yakin mereka izinnya ada, tapi masih izin awal yang dikeluarkan, yang dia urus sendiri, bahkan dia print sendiri. Nanti keluar itu Pak, 4 jenis izin, SIUP, entah apa, izin usaha. Tapi itu belum selesai Pak, harus ada mereka urus lagi kelanjutannya, izin komitmen namanya. Mereka harus izin keluarkan itu, izin komitmen itu atau izin yang dikeluarkan, misalkan restoran berarti dari Dinas Pariwisata. Itu harus ada Pak. Nah, itulah disayangkan. Banyak orang yang sudah menganggap begitu dia urus itu di internet, karena ngurusnya pakai online, itu keluar. Dia print sendiri keluar. Dikiranya oh ini izin saya juga ada. Dia langsung jalan sendiri buka. Padahal belum bisa. Itu harus keluar lagi izin komitmennya. Kalau dia hiburan, berarti dari Dinas Pariwisata harus dikeluarkan izin komitmen. Itu juga untuk menambah PAD kita Pak. Jadi kira-kira gitu Bu. Tapi kalau saya nanti coba akan saya tanya Bu ke Dinas DPM PTSP perizinan 1 pintu, apakah mereka sudah memenuhi izin komitmennya ini? Begitu Bu ya. Saya akan bantu nanti Bu. Jadi saya pun ingin tahu para aparat pemerintah juga harus mengetahui masalah perizinan ini. Jangan nanti mereka begitu kita datang, mana izinnya, ditunjukkan cepat-cepat dengan Pak Lembar ini. Padahal itu belum cukup Pak. Harus ada izin pemenuhan komitmen. Itu yang harus kita mengerti. Jadi dari Ibu Sembiring, aku yang baik hati, yang dengan semangatnya tadi, masalah kebersihan, memang benar. Dari beberapa don warga, masalah penjadwalan pengutipan sampah itu tidak pernah benar-benar teratur. Makanya Bu, kemarin kita sudah analisa, dan karena begitu luasnya lingkup daripada Dinas Pertamanan dan Kebersihan untuk menangani ini, makanya mereka tidak mampu membuat jadwal seperti ini. Tapi dengan kita berikan ke pihak kecamatan dan usulan kita sudah diterima, kita yakin Bu, mudah-mudahan para pihak camat melalui mandor kecamatan, saya yakin mandor kebersihan ada hadir di sini. Ada mandor kebersihan Pak. Nah, silakan di sini aja duduk Pak. Gabung. Iya, silakan Pak. Pak gabung di sini aja dulu. Masih banyak kursi Pak. Silakan gabung di kursi Pak. Ya, untung pas memang mandor kebersihan panjang umur ini. Jadi supaya Bapak juga nanti akan tahu gimana proses-proses yang baik itu di lapangan. Jadi karena usulan kita lah, makanya sekarang ini kebersihan itu kembali, dulu ini ditangani pihak kecamatan, kembali ke pihak kecamatan, karena pihak kecamatan lah yang tahu melalui lurah-lurah atau kepling yang tahu sendiri warganya, bukan Dinas Kebersihan sama Pertamanan Kota Medan. Yang tahu sendiri kan kepling atau lurah Merdeka, camat Medan Baru. Nah, makanya diharapkan Bu, semoga ada perubahan penjadwalan. Supaya semangat
rumah yang terbersihkan sih apalah reward lah. Semoga nanti kita usulkan Bu, karena kemarin Bobby pun punya visi seperti itu, tapi untuk aparat pemerintah. Jadi aparat pemerintah yang bekerja dengan benar akan diberikan penghargaan. Iya. Nanti kita tampung Bu ya. Sangat bagus Bu. Setiap bulan obatnya harus diambil, ya. Kemudian terakhir kami pertemuan di BPJS ada program Kompa namanya Bu. Kompa ini adalah kolaborasi mengendalikan penyakit kronis, termasuk itulah salah satu di dalamnya, kan gitu. Mulai bulan Mei semalam Bu, mulai tanggal 3 Senin, Ibu kapan terakhir ke puskesmas? 3 Mei semalam. Harus ketemu dokternya kan Bu sekarang? Maksud saya Bu, pertanyaannya Tiap bulan kan? ketika saya ngambil PRB, Iya. saya besoknya misalnya contoh, saya mau ke rumah sakit mata, jadi kan saya minta rujukan mata, nggak ketemu, ditulis, setelah itu saya minta rujuk, nggak bisa Bu, itu yang dijawab. Satu, tambahan masalah COVID ini Bu, saya sudah nunggu 2 jam ada dokter Salomo itu dokternya. Begitu saya giliran saya, dia bilang udah habis Bu, udah. Begitu datang yang ke baju dinas, itu langsung dia ladeni. Apanya yang udah habis maksudnya Bu? Nggak, obatnya katanya dijatah 30. Vaksin atau apa? Vaksinnya. Tadi saya memang nggak bilang di saat saya memberikan pertanyaan kepada bapak-bapak ini tadi, saya nggak sangkutkan masalah vaksin kaki Bu. Tapi begitulah pelayanan di puskesmas itu Bu. Maksud saya sudah menunggu kita di situ, nggak diladeni, udah habis. Begitu saya mau pulang keluar, ada yang datang, saya lihat diladeni gitu. Jadi nggak merata gitu Bu. Sementara langsung saya pergi ke Brimob, saya dikasih duduk, persis yang dibilang Pak Dewan tadi. Saya dikasih duduk, saya dikasih minum, langsung di bukan adalah prosesnya langsung. Sementara saya bertahun-tahun di puskesmas Padang Bulan gitu Bu, dan saya nggak pernah ketemu sama ibu kepala puskesmasnya. Baru ini, makanya kesempatan ini saya pergunakan Bu. Mohon maaf kalau saya ini terlalu lancang, supaya Ibu tahu juga tim kerja Ibu di sana itu bagaimana gitu Bu. Terima kasih. Ya nggak tanda sama saya kan gitu. Sama-sama ya. Iya. Iya, makanya saya lihat Ibu tadi aja saya udah tahu Ibu pasien PET gitu. Siapa? Ibu Sufania Bu. Iya. Jadi kalau masalah PRB dulu Bu ya, saya jelaskan. PRB itu sekarang Bu, sejak bulan Mei ini itu semua aturannya kan memang PRB ini dari BPJS Bu, bukan kita yang ini. Itu setiap bulan memang harus bertemu ke puskesmas Bu untuk mengambil obat. Kemudian pada saat, bentar Bu, belum selesai saya ini. Hari ini Ibu ketemu PRB, Ibu tidak boleh ngambil rujukan. Itu memang udah aturan dari BPJS, bukan kami nggak mau kasih Bu. Makanya kami juga susah Bu, maunya tadi salahnya ada orang BPJS ini yang bisa menjelaskan. Kalau Ibu hari ini datang dengan PRB, itu PRB kan di bawah BPJS, itu sudah masuk di piker itu, Ibu dilayani dengan pelayanan rujuk balik namanya. Nah Ibu meminta rujukan mata lagi tidak boleh Bu, mesti besok. Tapi kalau Ibu mau minta rujukan mata besoknya, Ibu kan bisa pakai online namanya Bu. Ibu tinggalkan BPJS Ibu atau Ibu online kan, ada sistem online dari BPJS ke petugas kita. Nanti kita online kan Bu ke rumah sakit yang dituju, Ibu nggak perlu datang lagi. Berarti nanti saya kasih tahu sama staf saya kenapa disuruh datang lagi. Udah capek juga saya Bu mensosialisasi kepada staf, dan staf saya rasa tahu Bu. Ibu nggak perlu datang lagi kalau untuk rujukan. Tapi tidak boleh dalam satu hari itu 2 kali melakukan perawatan. Itu aturannya Bu. Udah boleh saya ngomong Bu? Puskesmas lagi, Ibu kirim aja nomor BPJS-nya ke staf kita. Bu, informasi itu nggak sampai ke saya. Oh ya udah, nanti Ibu ada kirim online kartunya. Ada sistemnya online BPJS namanya Bu. Jadi kalau minta udah banyak kok Bu pasien kita yang online yang rujukan tidak lagi datang ke puskesmas, langsung dia ke rumah sakit yang dituju. Kemana dia? Jadi nggak perlu lagi dia ngambil di puskesmas. Kemudian yang masalah vaksinasi lansia, dibilang vaksinnya habis, maksudnya Ibu pada waktu itu
mau vaksinasi pertama atau yang kedua? Saya yang pertama, Bu. Karena saya menunggu antrian PRB tadi. Saya ditawarin oleh salah seorang susternya, Ibu sudah vaksin? Belum, saya bilang. Oh, di sini bisa, Bu. Iyalah, tolong daftarkan deh, saya bilang. Oh iya, Bu, daftar. Begitu dia bilang daftar, saya pindah posisi. Tadinya sebelah sini PRB, saya langsung ngantri di vaksin. Begitu saya ngantri kira-kira lebih kurang 1 jam lebih, kok saya ini nggak dipanggil-panggil, sementara udah jam 2. Kan udah mau habis masa kerja. Saya masuk ke depan tempat vaksin itu. Terus datang seorang perawat yang dari dalam, dia bilang, "Ibu siapa?" Saya mendengarkan ibu siapa itu, betul kok kayak gini pelayanan di sini. Saya udah ngantri di situ, ibu siapa katanya lagi kan. Udahlah, saya pun orangnya nggak gampang sakit hati, Bu. Begitu saya dibilangnya udah habis, loh kok nggak dari tadi sih mbak bilang. Saya jumpa sama orang 2 orang dia. Masuk Bu katanya. Ibu bayangin betapa kecewanya saya pelayanan itu aja cuma. Jadi gitu aja, Bu. Itulah yang berlalu, tapi kemudian hari aja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk masalah kebersihan, setelah penyerahan di kecamatan, kita bekerja dengan sesuai aturan ataupun SOP. Dan untuk pengangkatan di gang-gang, kita jadwalkan untuk pengangkatannya satu minggu itu paling sedikit kita angkat 3 hari untuk yang di gang-gang, 3 hari ataupun kalau ada kendala 2 hari. Dan untuk jalur-jalur protokolnya Pak, kalau kayak gini Bu, ini kita jadwalkan pengangkatannya dalam seminggu 3 kali ataupun 2 hari. Tapi kan tiap hari kan kita kontrol, kalau seandainya ada sampah-sampah yang kita temukan yang masyarakat, itu pun tetap kita layani. Dan kita pun didukung juga untuk jalur-jalur protokol. Untuk sampah-sampah yang di jalur protokol itu tetap kita layani dan kita adakan penyisiran dalam 1 hari 2 kali. Dan untuk siang pun Bu, kita kerahkan juga bestari kita jam-jam 3 untuk penyisiran kembali dan dilanjutkan oleh P3SU itu Pak Kep. Dan selanjutnya pun sampai jam berapa tuh Pak Kep? Jam 9 malam. Iya, dilanjutkan oleh P3SU. Jadi mulai dari pagi sampai jam 6 itu kita terus standby gitu untuk jalur-jalur pengangkutan sampah. Ya, khusus untuk protokol itu. Ya, nanti kita sampaikan juga kepada jajaran kita, Bu. Ya, tapi saya harap juga nanti ibu-ibu kalau ditagih retribusi sampahnya dibayar, Bu ya. Ya, itu apanya? Timbal baliknya. Ya, tidak mahal, paling 10.000, kalau mewah paling 15.000. Itu namanya dari rakyat untuk rakyat. Sebentar Bu ya, masih ada nanti session apa Bu? Iya Bu, gimana Bu? Saya cuma mau tanya, rumah saya nomor 19 dan 21 Jalan Seisilap. Yang saya mau tanyakan, Bapak akan mengangkat sampah di jalan protokol. Dari mana sampai mana Pak? Apakah cuma sampai jembatan itu saja atau sampai ujung Seisilap? Itu masih Seisilap. Kemudian saya mau tanyakan, retribusi sampah. Selama ini saya bayar sangat lebih. Untuk rumah saya bayar 100. Oke. Tolong sekarang sangat baik. Kalian keluarkan bentuk apa namanya itu, entah kwitansi, entah kertas atau apapun itu, tapi jelas. Jadi ada bukti pembayaran. Karena saya kalau saya serahkan CCTV rumah saya, jarang kalian angkat sampah. Sampai detik ini saya nggak mau lagi bayar sampah. Besok kalaupun ini diperjelas protokol sampai mana jalannya, jadi kita jelas ya Pak. Jadi sekarang bisa Bu diperjelas. Jalan protokol itu jalan mana Pak? Yakin tidak mungkin ini masuk gang.
Jadi kalau paret itu ada paret primer, sungai itu ada sungai primer, sekunder, ini semua. Ya mungkin jalan protokol itu jalan primer, ini sekunder. Kalau gang itu ketiga, tertier, gitulah kira-kira. Tapi itu memang yang warga butuhkan. Semua warga ini mendapat info yang sangat minim. Itu semuanya. Jadi itu di zaman Pak Bobi ini itu semua harus dihilangkan. Saya yakin Bu, kalau saya lihat nanti Bu, nggak jelas, saya lapor ke Bobi langsung Bu. Karena ini usulan DPRD. Iya, jadi salah deh. Ini bukan jalan-jalan. Iya. Protokol, saya silau. Iya, yang pasti saya pun berharap nanti tolong disampaikan ke lurah supaya memberikan penjadwalan yang benar, supaya warga tahu, supaya warga tidak komplain, supaya warga rajin-rajin bayar retribusi sampah. Jadi gitu. Kalau sudah dibuat pun peraturan itu ditransparankan sama warga, gitu. Jangan disimpan-simpan. Nanti disimpan-simpan di lemari pun nanti jadi padat lemarinya. Kalau udah dikasih tahu ke warga kan bisa dibuang. Kira-kira gitu. Jadi yang masalah bantuan sebelum waktu dibangun titi yang di Segalang tahun berapa itu Pak? Setahun lah bangun paret ini. Paret yang di mana? Yang di sini. Oh, baru 1 tahun. Jadi saya ketemu dengan Pak Lurah. Gimana ini Pak Lurah? Paret kita ini gimana? Aku bilang. Masalahnya Pak, kalau sekarang kalau banjir air itu masuk balik ke rumah Pak. Oh gitu. Jadi kalau menurut saya itu paret kalau nggak diperdalam atau diperlebar pasti lama nanti kayak gini Pak. Jadi masalahnya Pak, maka saya pun berani ngomong hari itu masalahnya Pak Lurah udah janji nanti akan kita betuli Pak, kata Pak Lurah. Oke lah Pak, kami tunggu. Tapi sampai sekarang nggak ada Pak. Jadi kalau hujan sungai apa Pak? Ya, sungai. Iya, Sungai Putih ini. Saya nggak tahu entah Sungai Putih, entah sungai apa ini. Jadi kalau hujan datang, air itu balik ke rumah Pak, ke kamar mandi. Jadi kenapa saya tanya Pak, ini sungai apa? Pasti karena dia tidak tertampung, maka dari sungai itu yang masuk jadinya ke paret. Jadi kalau boleh saya tanya Pak, apa sungai ini masuk Balai Wilayah Sumatera BWS? Itu ada tahap pengorekan nggak kemarin? Normalisasi. Ini sudah saya tahu dari Abdullah Lubis. Apa di sini lewat? Jadi gini Pak, biar langsung aja saya jawab Pak. Iya, Pak. Jadi persoalan itu kan tidak bisa diselesaikan oleh Pemko Medan sendiri, apalagi ini paret berdekatan dengan sungai. Jadi memang kalau balai wilayah sungai yang di sini Pak, yang sungai yang ada di sini, itu wilayah atau wewenang daripada BWS atau kementerian Pak ya. Jadi yang saya tahu ini dari 2 tahun yang kemarin atau 1 tahun yang lalu itu sudah ada tanggapan daripada pemerintah atau kementerian atau Pemko Medan, karena enggak wilayah Pemko Medan sungai ini. Saya sudah mendengar kemarin sudah ada normalisasi. Normalisasi ini maksudnya normalisasi sungai ini pengorekan sungai Pak. Pengorekan sungai yang besar ini supaya air-air dari parit-parit sekunder ini bisa tertampung lebih besar volumenya di sungai ini. Jadi memang ada kendalanya. Kemarin saya pertanyakan itu, kenapa korek masih di Jalan Abdullah Lubis, kapan sampainya? Gitu, sudah 1 tahun. Ternyata ada beberapa persoalan yang memungkinkan ini tidak berjalan. Kayaknya nggak berjalan Pak ya? Iya. Tapi dari ini entar lagi lewat masuk lah ya. Jadi gini Pak, ini kan udah di Segalang. Tadi menurut Bapak ini udah di Simpang Saya Batu Gingging. Sungai itu udah dikorek gitu, udah dinormalisasi.
Dan yakin Pak bisa sampai. Ini dia ada ini gambarnya, videonya. Dan nanti akan dikorek juga ini Pak ya. Saya saham. Sekarang begini Pak, kalau parit besar ini dikorek, sama saja Pak. Kalau di sana masih kami, itu tetap akan banjir. Iya. Jadi gini Pak, kita kan harus analisa dari sini parit sekunder ini tertampung karena volume debit di sungai besar itu kecil, makanya dinormalisasi, dikorek lagi. Jadi nanti mudah-mudahan itu tahap pertama Pak, dilebarkan. Kalau yang masalah ini Pak, ya berarti tergantung dengan suatu apa gitu secara teknis. Tapi saya yakin, saya beberapa daerah ada melihat kenapa tidak meluap di parit ini. Perlu sekali-sekali saya himbau Kepling. Saya dulu di Kecamatan Babura pernah ada laporan, Pak, ada tersumbat. Kenapa tersumbat? Box kalpetnya kebetulan di perempatan pecah. Jadi tersumbat, air nggak bisa mengalir. Oke, diperbaiki. Mungkin Pak Warsidi pun tahu itu. Setelah diperbaiki, boxnya udah selesai. Ternyata masih tersumbat Pak. Ternyata kendalanya begitu saya turun ke lapangan tersumbat. Tersumbatnya di mana? Di ujung aliran parit yang sudah akan membuang ke sungai. 20 meter dari situ ada penyempitan parit. Makanya airnya nggak bisa lewat. Di sini sungai, di sini parit, di sini tersumbat. Yang diperbaiki boxnya di sini. Jadi nggak mengalir. Jadi perlu juga saya bilang, saya kasih tahu sama Kepling, kalau ada petugas P3SU atau gotong royong, mohonlah mulai bekerja untuk masalah parit dari ujung sungai Pak. Itu dulu yang harus lancar. Jangan nanti kita bersihkan di sana, ujung pembuangan sungai ini sumbat, nggak mengalir di sana Pak. Saya yakin. Jadi mungkin gitu-gitu Pak solusinya. Jadi ini satu lagi Pak. Ke kita sana enggak Pak. Jadi maksudnya gimana? Kapan diperbaiki terakhir? Nama saya Arifisi Tanggang. Oke. Alamat saya Jalan Susilo 64A. Oke, mantap. Saya pertanyakan kepada Bapak Dinas Sosial, bagaimana kriteria untuk orang-orang yang ingin mendapat PKH? Oke. Itu mau saya tanya. Oke, saya jawab dulu ya. Ya, DTKS. Sedangkan saya belum ada terdaftar, Pak. Ya, didaftar di DTKS. Coba, Bapak tinggal di lingkungan mana? Lingkungan 11. Kan kriteria yang sudah ada, warga itu layak masuk di DTKS. Tapi pada saat ini kenyataannya apa? Itu tidak mungkin lagi diterapkan, apalagi di Kecamatan Medan Baru. Kenapa? Dari 14 kriteria ini, kriteria yang pertama, syarat menjadi orang bisa terdaftar di DTKS. Biar saya kasih tahu, ini lantainya masih tanah. Nomor 2, atapnya rumbai. Nomor 3, papan triplek. Dinding masih ada nggak di sini? Pasti nggak ada. Di mana bisa saya lihat? Bisa saya. Di mana Bu? Ibu Kepling siapa? Ibu Wanda. Benar Bu Wanda, rumahnya masih tanah. Tapi saya yakin Ibu terima PKH kan? Ibu terima PKH kan? Nah, iya. Pak, terima Bang. Kami ada kartu PKH-nya, tapi kenapa sekarang kartu bantuan itu secara gelombang sekarang dikeluarkan? Biar saya jelaskan. Saya sebenarnya bukan urusan saya dinas sosial, bukan komisi saya itu, tapi saya pahamlah sedikit-sedikit. Biar saya jelaskan kenapa. Dari 127.000 orang tidak mampu didaftar DTKS versi tahun 2015, pada saat saya pertama duduk di gedung DPRD, yang masih penerima PKH itu masih sekitar 57.000 dari 127.000. Berarti masih ada 70.000 tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Ya, karena persoalan anggaran. Sudah mampu nggak Pemko Medan menyiapkan anggaran yang 127.000 ini? Makanya yang mampu hanya 57.000.
Jadi itulah mungkin sebagian kenapa terkadang tahun yang lalu dia dapat, tahun ini tidak dapat. Karena itu diroker-roker. Tapi karena kita berusaha supaya jangan membingungkan warga, di bulan Januari 2021 saya memperoleh data dari Dinsos yang sudah menerima program PKH itu sudah 80.000. Jadi 57.000 bertambah 23.000 kakak lagi selama 1 tahun, dan itu kan sudah mengucapkan terima kasih kita, puji dan syukur. Sudah 80.000 dari 127.000, sisa 50.000 lagi. Nah, kita yakin dengan kehadiran wali kota yang baru, Pak Bobi, yang memperhatikan warga tidak mampu, kita yakin anggarannya akan bertambah sehingga yang 50.000 ini semua akan tertampung, tidak ada lagi ditukar-tukar. Kita perlu tahu anggaran itu bersumber dari 3 kas. 1, bantuan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan, bantuan dari Pemprov, bantuan dari PAD Kota Medan. Saya yakin bantuan dana perimbangan pasti akan lebih banyak mengalir ke pemerintahan Kota Medan, sehingga akan bisa menampung semua orang yang terdaftar di DTKS. Jadi kira-kira gitu, Pak. Tapi kita jangan khawatir, Bu. Jangan kita sekarang merasa lemas. Rumah saya udah dipakai semen, rumah saya udah pakai seng. Itu udah saya dengar, Bu. Karena peraturan kementerian itu yang membuat 14 kriteria data orang yang tidak mampu sudah jarang ditemukan di Kota Medan ini. Itu nanti pada saat muskel itu tidak dipakai lagi. Jadi di muskel itu nggak ada lagi nanti kriteria pakai lantai, pakai tanah, tidak. Ada nanti sistemnya, sistem ranking. Jadi makanya diundang tokoh masyarakat sama tokoh agama atau pemuda-pemuda, tokoh-tokoh pemuda lah di situ. Mereka lah yang bisa dibantu melalui program Keluarga Harapan. Itu dia. Nah, kenapa lansia ada yang tidak mendapat lagi? Itu namanya lansia tunggal. Dia sebagai pengurus rumah tangga, dia juga sebagai penerima bantuan. Inilah dari Kementerian Sosial dihapus sebagai penerima bantuan lansia. Mohon maaf tadi Pak Renvil benar 3 juta, dia 1 tahun ibu hamil, Pak, ya, bukan 4 juta tadi ya, 3 juta ya, saya yang salah tadi. Terus baru disebut lansia kalau secara Kementerian Sosial. Kalau untuk kita mungkin 60 tahun udah dianggap lansia, kalau sebenarnya belum. Ya Bu? Enggak, kalau kita rasa kita Bu udah 60 udah lansia, malah belum Bu. Masih banyak yang 60 masih dugem Bu. Jadi yang 70 tahun yang dianggap lansia. Itu dia Bu, itu secara aturan kementerian 70 tahun yang dianggap lansia. Kalau dulu memang 60. Iya. Tapi belakangannya ada perubahan sudah 70 tahun Bu ya. Nah, jadi itulah dia disebut lansia tunggal. Makanya banyak yang nggak dapat lagi itu yang lansia awalnya itu, yang tadinya orang tuanya dapat sekarang nggak dapat lagi. Karena dia sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai penerima. Seharusnya dia menggantung kepada anaknya. Dia masuk dalam bakal anaknya. Artinya begini Bu ya. Kita kan pakai konsep rumah tangga, bukan konsep keluarga. Jadi dalam satu aplikasi 6NG yang tadi sempat ada disinggung oleh Pak Renflip, dalam data 6NG itu tidak boleh ada 2 nomor kakak. Dia harus 1 nomor kakak. Kemudian data 6NG ini berkaitan dengan Dukcapil, dengan PKH, BST, BNP, NT segala macam. Nah ini kalau kita klik di 6NG itu nyebarnya kemana-mana itu. Jadi dia harus menggunakan 1 nomor kakak, bukan 2 nomor kakak. Jadi kalau kita misalnya Ibu Aminah misalnya, terus masuk ibunya sebagai lansia di situ, itu nggak bisa. Kalau bisa kakak. Tapi kalau ibu mertuanya Bu Aminah ini 1 kakak dengan Bu Aminah, dia boleh. Selagi Bu Aminah mesti ada komponen anaknya yang bersekolah. Begitu juga dengan disabilitas. Jadi saya kira begitu Pak Renvil. Mungkin kalau ada pertemuan program Keluarga Harapan, pertemuan kelompok, mana atau ada yang pengen tahu, silakan hadir, tidak masalah. Kita bersedia. Saya kira itu aja, ibu-ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Dapil 4, Medan Betisa, Medan Barat, Medan Albertia, dan Medan Baru.
Jadi kalau urusan masalah drainase dan jalan, silakan koordinasi ke saya, akan saya tindak lanjuti. Mungkin pada saat ini kondisi bahan kita di kantor belum memadai. Jadi kalau udah memadai, apapun yang Ibu laporkan akan kami respon secepat mungkin. Akan kita ajukan ke Renpil biar digiring menjadi pembangunan. Nah, jadi itu saja Bu. Untuk masalah pembangunan itu ya seharusnya itu ranah daripada Kepling dan Lurah. Jadi pada masyarakat mohonlah, karena material-material itu kalau masuk lagi ke dalam drainase itu jadi persoalan baru. Jadi makan jalan persoalan apa Pak? Ya itu sudah mengganggu arus lalu lintas. Fotokan saja Bu, kita ada koordinasi dengan camat, lurah, nanti kita berkolaborasi sama mereka. Biar ada tindakan. Kalau memang tidak diapakan, kita panggil Satpol PP. Nah, jadi jangan didiamkan. Kalau ada masalah yang memang tidak memenuhi dari aturan, jangan dibiarkan Bu. Kalau yang nggak benar, kita tindak Bu. Kita semua dengan Pak Bupati ini, semua masyarakat terbuka Bu. Jadi jangan didiamkan yang tidak benar.